Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Oke, hari ini kita akan belajar seru-seruan ya. Ada banyak kolom deskripsi yang menyatakan bahwa pelajaran ini tuh pelajaran yang menjadi susah atau sulit dimengerti. Dan tidak jarang murid-murid yang bertanya kepada saya terkait hal ini masih menjadi kebingungan. Gimana sih Pak menempatkannya, gimana cara menyelesaikannya, gimana cara untuk mengerjakannya. Oke, kita akan mengerjakan materi ini. Itu pasti sudah terkenal nih kita sama materi ini, yaitu dengan matriks. Matriks yang akan kita bahas pada hari ini itu adalah tentang determinan. Ya, tahu kan determinan? Aku izin untuk share dulu ya. Jadi, determinan ini adalah salah satu dari bagian matriks yang lainnya, dari penyelesaian matriks. Ada matriks perkalian kan yang kita tahu, ada juga tentang matriks dan juga penyelesaiannya, penjumlahan, dan lain seperti itu. Nah, salah satunya adanya determinan ini. Nah, oke, aku izin share dulu ya, sambil menunggu. Oke, nah kita sekarang akan mempelajari tentang determinan. Determinan itu apa sih? Jadi setiap matriks bujur sangkar atau yang kita kenal dengan matriks A, ya kita kenal dengan matriks A, yang mana di situ mempunyai suatu saklar yang disebut dengan determinan. Dan matriks tersebut ditulisnya dengan determinan A, atau contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Atau seperti ini. Kita tahu bahwa determinan ini diselesaikannya dengan metode yang khas dari penyelesaian determinan tersebut. Share screen saya mungkin sedikit ini ya. Jadi sambil saya jelaskan, materi determinan ini adalah penyelesaiannya dengan mudah, yaitu misal, oke, kita akan masuk ke determinan itu sendiri. Nah, kita punya contohnya seperti ini, pengertian determinannya ya. Yang pertama kita ketahui determinan itu dapat disimbolkan seperti ini. Jadi, determinan itu bisa berbentuk seperti ini dan juga bisa berbentuk seperti ini. Sampai sini kita paham dan mengerti ya dari determinan ini. Nah, determinan itu didefinisikan seperti ini. Misal, determinan A, misal determinan A seperti ini, atau seperti ini, memiliki anggotanya
yaitu berupa A, B, C, dan D. Sampai sini paham? Nah, menyelesaikan daripada ini semua, ini cukup mudah, yaitu dengan cara dilakukan menyilang. Lebih tepatnya menyilang ya. Seperti ini. A dan D, B dan C. Jadi apabila ditulis sama dengan, maka AD kurangi apa? Pinter. BC. Sampai sini paham tentang definisi determinan? Oke, kita akan masuk ke contohnya langsung terkait dengan determinan. Dan mungkin bisa kita secara jelas menyelesaikannya dengan contoh yang langsung. Misal katakanlah kita punya determinan A, determinan A sama dengan 1, 3, 5, dan di sini ada 5. Maka menyelesaikannya adalah dengan cara tadi. Ini dengan ini. Ini dengan ini. Ingat prinsipnya, maka sama dengan 1, 5 minus 3, 5. Oke, sampai sini paham? Maka sama dengan 1 kali 5, jawabannya 5. Maka kita lanjutkan. 3 kali 5 adalah 15. Maka 5 kurangi 15 sama dengan minus 10. Ini hasilnya. Sampai sini paham tentang penyelesaian determinan secara definisi? Kita akan masuk ke penyelesaian yang selanjutnya, yaitu berupa matriks yang berukuran 3 kali 3. Jadi kita contohkan ini matriks berukuran berapa? 2 kali 2. Sekarang bagaimana Mas kalau 3 kali 3? Gimana Kak kalau 3 kali 3? Sekarang kita akan menyelesaikan matriks dengan contoh 3 kali 3. Kita berikan contoh. Di sini matriks A sama dengan, kita buka kurung dulu ya. Nilainya 31, 22, 12, 6, terus 7, minus 14, oke. Selanjutnya kita masukkan bawahnya 5, 13, dan 3. Oke, menyelesaikannya adalah dengan cara yaitu menambahkan yang ada di bagian depan. Ini ditambahkan ke belakang. Jadi anggota yang ada di situ itu dipindah ke belakang agar bisa diselesaikan. Oke? Sampai sini kita paham? Kita akan catat. Kita ulangi lagi ya. Kita tulis ulang.
di mana ada determinan A, ada determinan A sama dengan seperti ini, 31, 6, 5, 22, 7, 13, 12, min 4, dan juga 3. Nah, kita akan menyelesaikan ini. Kita ubah ke bentuk determinan. Maka determinan A sama dengan, tetap sama, 31, 22, 6, 7, 5, 13, 12, min 4, 3. Tetap sama, kita kurung. Kita ubah yang ada di depan, kita pindah ke belakang untuk menyelesaikannya. Maka ketika ini sudah pindah, kita akan bisa menyelesaikan dari determinan 3 kali 3. Oke, 31, 22, 6, 7, 5, 13. Setelah kita memindahkan, maka kita akan menyelesaikannya dengan cara membentuk sebuah diagonal. Contoh diagonal yang akan terbentuk adalah seperti ini. Nah, diagonal-diagonal yang terbentuk ini dengan nah, kita tahu ya. Nah, bilangan yang atas ini akan menghasilkan minus, ya, penyelesaiannya dengan minus. Yang bawah ini dengan plus. Sampai sini paham? Kita akan masukkan penyelesaian determinannya. Oke? Determinan A, kita tuliskan, sama dengan, di situ tadi, 31, warna merah ya. Kita selesaikan warna merah dulu. 31, 7, dan 3. Ini ditulis seperti ini. 31 kali 7 kali 3. Ditambah, ingat, tambahnya dari mana? Tambahnya dari sini. Dari sini. Ya, tambahnya. Nah, jadi kita masukkan lagi, ada 22 kali min 4 kali min 4, kita kali lagi, yaitu dengan 5. Bilangan akhirnya ya. Selanjutnya, kita tambahkan lagi. Terakhir, ada 12 kali 6 kali 13. Oke, sampai sini penjumlahan ini atau nilai positif ini paham? Sip. Kita lanjutkan dengan penghubungnya, yaitu penyelesaian sebaliknya, yaitu pada area yang negatif atau minus.
Kita selesaikan dari angka yang paling atas ini, paling dekat dengan penyelesaian tadi. Dari angka 12 dulu. 12, 7, 5 ya. Maka kita tuliskan di sini 12 kali 7 kali 5. Selanjutnya kita masukkan lagi. Berapa itu angkanya? Jangan lupa minus 31, 31 terus pintar dikali min 4 kali 13. Jangan lupa tutup kurung. Minus berapa? 22. Saya revisi dulu, terlalu jauh. Kali min 4 kali 13. Oke, minus berapa tadi? 22, 6, 3. 22, 22 kali 6 kali 3. Oke, kita selesai ini. Kita selesaikan, lalu kita masukkan. Ya. Nah, 31 kali 7 kali 3 berapa? Berapa ini? Oke, 6, 5, 1. Oh ya, jangan lupa kita tulis ya, tetap sama. Determinan A sama dengan 6, 5, 1 minus 4, 40. Jangan lupa tambah 9, 3, 6 minus 4, 20. Selanjutnya plus 1, 6, 1, 2. Oke, selanjutnya minus 3, 9, 6. Sama dengan 1, 9, 4, 3. Oke. Jadi, hasil dari determinan ini yang kita selesaikan tadi adalah 1943. Seperti itu. Ada yang dibingungkan? Oke, kita akan masuk ke penyelesaian selanjutnya. Apakah ada cara lain, Mas, dengan penyelesaian yang seribet ini? Ada, yaitu dengan cara minor dan kofaktor, di mana minor ini adalah elemen dari matriks A, dari matriks 1, misal matriks baris 1, kolom 1. Nah, matriks ini memiliki nilai kan tadi di anggotanya. Di ini, matriks 1, kolom 1, baris 1 ya, baris 1, kolom 1, baris 1, baris 1, kolom 1. Misal seperti ini. Oke? Sampai sini paham ya? Nah, matriks ini menyelesaikannya adalah dengan cara diselesaikan dengan model
yang namanya nanti kita ubah menjadi nilai M atau dari kata minor. Minor dari baris 1 kolom 1 adalah bernilai S baris 1 kolom 1. Jadi minor kita simbolkan menyelesaikan yang lain ya. Minor itu kita simbolkan dengan M besar, sejumlah barisnya, atau di sampingnya juga kita isyaratkan I dan juga J, baris dan kolom. Jadi, ini sama-sama menyelesaikan model determinan, tapi dengan cara yang sedikit berbeda. Tapi hasilnya nanti akan sama. Seperti itu. Jadi ini bisa dikatakan lebih mudah. Selanjutnya, setelah kita mengenal minor, teman-teman semua, kita harus mengerjakannya juga ya. Jadi mengerjakannya itu nanti akan menjadi S atau hasilnya, baris, dan juga kolomnya. Ini minor. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada kofaktor. Kofaktor ini, maaf, kofaktor ini disimbolkan dengan seperti ini. Dari matriks A, baris 1 kolom 1, menjadi kofaktor, oke, baris 1 kolom 1 sama dengan minus 1, nah, di sini, baris 1 kolom 1. Dikali M, dari ini tadi, minor, baris 1 kolom 1. Jadi, suatu saklar yang mana kita akan contohkan secara langsung. Jangan lupa catatan ini ya. Kita akan masuk ke minor dan kofaktor. Oke, untuk minor, kita langsung ambil contoh saja secara cepat. Oke, dan nanti kita akan melakukan yang namanya penguraian baris ekspansi. Oke, kita akan menyelesaikan minor dan kofaktor. Saya berikan contoh sederhana minor dan kofaktor sebelum kita masuk ke bab penguraian ya. Jadi minor dan kofaktor yang akan kita selesaikan ini sering muncul dan mungkin orang-orang atau murid-murid kebanyakan bingung gimana sih Pak menyelesaikannya menggunakan minor dan kofaktor. Nah, ini contoh sederhananya. Nanti bisa kalian selesaikan sendiri, kalian uji coba. Oh Pak, aku coba di baris 1 kolom 1. Oh Pak, aku coba di baris 1 kolom 2. Oke. Silakan dilanjutkan. Yang pasti ini aku kasih contoh untuk menyelesaikannya, oke? Baik, di minor kofaktor, kita akan mengetahui sebuah determinan. Di sini ada sebuah determinan. Kita contohkan determinan A
Maaf, bukan determinan. Kita contohkan matriks dulu. Kita contohkan matriks A sama dengan 2, 5, 8, 3, 6, 9, 4, 7, 1. Oke, kita akan buat mudah. Tentukan elemennya dari matriks ini. Misal matriksnya kita ambil contoh, berapa ya? Matriks elemennya untuk minor faktornya adalah A, 32, 8. Nah, contohnya seperti ini. Kita akan menyelesaikannya. Di mana sih baris ketiga, kolom kedua? Baris ketiga, oke? Paham? Kolom kedua. Sampai sini mengerti? Maka yang diselesaikan yang mana? Yang ini. Jadi, dimasukkannya ke dalam rumus adalah, jangan lupa, minor minor 32, ya. 32 sama dengan berapa itu? 2, 5, 4, 7. Kita selesaikan ya dengan cara determinan tadi. A kali B, C kali D. Maka kita selesaikan dengan caranya yaitu ini. Caranya sama. Ini dengan ini. Dan ini dengan ini. Kita masukkan yang pertama, jangan lupa tetap kita tulis sama dengan, sama dengan, enggak kurung, 2 kali 7, kita tutup kurung, minus 4 kali 5. Buka kurung, 4 kali 5. Oke? 2 kali 7 sama dengan 14, minus 20. Sama dengan min berapa? Min 6. Ini untuk menyelesaikan minor. Sekarang kita selesaikan faktor, yaitu faktor 3, 2. Maka sama dengan minus 1, 3, tambah 2. Sama dengan, maaf, hapus. Kita kalikan dengan angka minor yang tadi ya. Seperti tadi, kita kalikan dengan angka minor, maka di sini min 6, maka sama dengan minus 1, minus 1, oke, kita kali minus 6 sama dengan 6. Udah? Ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa penyelesaian ini akan terus berlanjut dari tiap elemen. Dari elemen yang kedua, elemen misal katakanlah dari matriks anggota
2 kali 1, 2 kali 3, 1 kali 2, seterusnya sampai penyelesaian itu selesai dan akan didapatkan hasil yang sama. Jadi biar bagaimanapun hasilnya itu akan tetap sama. Oke? Sampai sini paham? Kita akan masuk ke penguraian baris dan kolom. Kita masih menggunakan contoh yang tadi 3122 sebagai model penyelesaian penguraian baris dan kolom atau penguraian ekspansi. Kita ambil sheet baru. Oke, penguraian dan ekspansi ini kita gunakan matriks A. Kita gunakan matriks A sama dengan anggotanya kita tulis 3122, selanjutnya 12, 6, 7, 4, 5, 13, dan 3. Oke, kita masukkan anggota ini dalam model seperti ini. Misal kita akan menyelesaikan baris 1. Baris 1. Misal kita akan menyelesaikan baris 1, di sini kita tulis matriksnya lagi. Ada matriks A sama dengan 31, 6, 5, 22, 12, 7, 4, 13, 3. Maka apabila baris 1, otomatis kita akan tertuju pada area ini. Ini area baris 1. Apabila diselesaikan dengan model tadi, apa bisa? Bisa. Maka kita akan menyelesaikan baris 1 ini dengan metode baris 1, kolom 1, baris 1, kolom 2, baris 1, kolom 3. Sampai sini mengerti? Baris 1, kolom 1. Anggotanya apa saja? Ini. Baris 1, kolom 2. Anggotanya apa saja? Ini. Baris 1, kolom 3. Anggotanya apa saja? Ini. Oke? Sampai sini paham? Jadi, yang akan menjadi pencarian kita adalah baris 1, baris 1, kolom 1, baris 1, kolom 2, baris 1, kolom 3. Oke, di sini 31, 22, dan 12. Oke, sampai sini mengerti? Oke, kita akan mengerjakan minornya. Minornya dari tiap baris ini tadi. Saya harapkan kalian juga harus mencoba, dan ketika kalian sudah mengerti dari contoh yang saya kerjakan, maka kita akan sama-sama untuk mengurai, mengerjakan bersama-sama dan juga melihat apakah benar nilainya akan sama atau justru berbeda. Seperti itu. Dan penyelesaiannya sama dengan determinan yang tadi kita jelaskan di awal. Pengaliannya sama, tambah minus dan lain-lain itu sama, pasti ada. Jadi harus dilakukan dengan ketelitian. Oke, kita ambil contoh sebagai baris 1, kolom 1. Baris 1, kolom 1 atau matriks A. Matriks A di sini yang dimasukkan
dari baris 1 kolom 1 adalah bernilai berapa? 7, minus 4, 13, dan 3. Sampai sini mengerti? Oke. Jangan lupa ditutup. Kita lakukan perkalian atau penyelesaian determinan. Di mana 7 kali 3, jangan lupa, minus 4 dikali berapa? 3, 13. Oke. Sehingga didapatkan 7 kali 3 kita dapat 21. 4 kali 13 kita dapat 52. Sama dengan 73. Ini adalah minornya. Jangan lupa kita beri tanda ya. Maaf saya lupa. Minor 1 kali 1. Sekarang kita mencari kofaktor dari tadi. Kofaktor 1 kali 1. Maka sama dengan minus 1 dikali 1 tambah 1. Oke. Sampai sini paham? Jangan lupa dikali 7, 3. Kita akan mengalihkan, menyelesaikannya sama dengan berapa? 1 dan juga 7, 3. Maka akan didapatkan hasil sebanyak 73. Nah, ini akan berlaku seterusnya sampai diselesaikannya sebuah ini tadi. Jadi acuannya ini harus selesai. Nah, ini harus seterusnya sampai selesai, baru nanti akan diselesaikan dengan cara seperti ini. Determinan A, jadi kita selesaikan di mana ya? Oke. Kita selesaikan dalam berikutnya. Jadi, determinan A sama dengan A1 kali C1 tambah A13 kali C13. Oke. Oh, maaf. A1 2 kali C1 2. Nah, jangan lupa ditambah, masih lanjut ya. A13, A1 beri 1 kolom 3, dikali C beri 1 kolom 3. Nah, sama dengan itu akan diselesaikan semua dan nanti akan mendapatkan hasilnya dari determinan yang kita cari tadi.
dari penguraian baris ekspansi tadi akan ditemukan hasilnya. Seperti itu contohnya. Oke, saya rasa cukup. Kita akan bertemu di next class. Silakan dilanjutkan dan untuk dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.